Saudara cukup lakukan satu kali saja ketika hendak akan tidur. Dan besok saudara akan bisa melihat hasil dari yang saudara amalkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di channel Simo SDSM. Dengan saya Bang Simo, dan di dalam kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan mengijazahkan bagaimana tata cara yang harus kita lakukan untuk menyingkirkan penghalang rezeki yang ada di tubuh kita. Banyak sekali hal-hal ataupun sebab yang membuat rezeki kita itu seret. Dan di sini saya juga akan mengijazahkan bagaimana tata cara yang harus kita lakukan untuk bisa membuka kembali pintu rezeki di batang tubuh kita, sehingga rezeki serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala mengalir deras dan juga seperti halnya hujan turun. Jadi ibarat kata rezeki itu seperti turunnya hujan tanpa henti. Di sini seperti biasa, sebelum saya lanjutkan ke pembahasannya, alangkah baiknya bagi saudaraku semuanya yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar nanti ketika saya upload video yang terbaru, sedulurku semuanya tidak ketinggalan. Baiklah, di sini saya akan memberikan 3 penyebab yang membuat rezeki kita itu seret. Kita juga akan menyingkirkan penghalang rezeki yang ada di tubuh kita ini. Salah satunya adalah berbuat maksiat dalam mencari nafkah. Ini merupakan salah satu penghalang rezeki kita. Contohnya rezeki ataupun usaha kita itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh menipu dalam mencari nafkah, ataupun di situ kita berbohong. Jadi sebab-sebab itu yang membuat rezeki kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah hilangnya rasa tawakal di tubuh kita. Hilangnya rasa tawakal di seseorang itu. Jadi di situ dia merasa sombong. Termasuk hilangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan bagian dari penghalang rezeki kita. Lalu yang ketiga, terlalu banyak dosa. Dosa itu menutupi hati kita, menutupi batin kita. Ibarat kata seperti debu yang menumpuk di hati kita. Sehingga itu juga merupakan penghalang ataupun membuat seret rezeki kita. Lalu ada lagi yang keempat, di situ dalam bekerja melalaikan Allah. Contohnya ketika sudah mendengar suara azan berkumandang, di situ dia tidak menyegerakan ataupun tidak segera sholat. Dan juga di situ dia itu menyepelekan tentang kewajiban dia. Di situ juga merupakan sebab rezeki kita seret, terhalang, sehingga susahnya mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tata cara untuk kita membuka kembali pintu rezeki yang ada di tubuh kita, sehingga nanti rezeki itu mengalir deras dan juga datangnya seperti hujan tanpa henti. Saudara cukup lakukan satu kali saja. Ketika hendak akan tidur, baca terlebih dahulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saudara baca sebanyak 99 kali ulangan. Lalu di situ saudara bacalah untuk membersihkan hati ataupun batin Anda, yaitu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saudara cukup lakukan 1 kali saja ketika hendak akan tidur, dan besok saudara akan bisa melihat hasil dari yang saudara amalkan ini. Ini merupakan tata cara supaya tadi ada zikir Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini merupakan kunci dari terkabulnya doa Anda. Jadi doa Ar-Rahman Ar-Rahim yang saudara baca tadi tidak akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memakai kunci ini. Nah, kunci ini di sini kita dapatkan dari kajian Quran surat Ar-Rahman. Jadi seperti itu. Surat Ar-Rahman itu sebenarnya ketika kita selidiki ataupun kita kaji, itu ada hubungannya dengan Quran surat Al-Kautsar, Ar-Rahman, Ilmu Al-Maut, dan juga Asmaul Husna, dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Jadi misal penjelasannya ada di situ ketika saudara ingin mengkaji Quran surat Ar-Rahman. Di situ merupakan tata cara untuk menyingkirkan penghalang rezeki yang ada di tubuh kita. Semoga berkah manfaat pengetahuan ini, dan insya Allah rezeki kita berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rezeki yang awalnya ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cepat diturunkan seperti hujan. Itu yang kita harapkan dari memakai doa pembuka rezeki yang ada di batang tubuh kita ini. Jadi seperti itu pengetahuannya. Semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk sedulurku semuanya yang tengah mencari doa untuk membuka pintu rezeki yang terhalang di batang tubuhnya. Akhir kata dari saya Bang Simo, semoga berkah manfaat ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur Simo.